Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai salah satu handphone yang katanya adalah flagship killer untuk tahun 2021 ini. Dan sekarang di tangan gua udah ada Poco F3. Well, mungkin banyak ya dari kalian yang lagi ngelirik Poco F3 buat kalian beli karena secara value-nya, menurut gua si Poco F3 ini emang beneran worth it buat dibeli di harga 5 jutaan. Well, kira-kira kenapa gue bisa bilang Poco F3 ini adalah HP yang worth it banget buat kalian beli di harga 5 jutaan? So, seperti biasa, tanpa basa-basi, langsung aja check this out. Oke guys, sekarang pertama kita bakal mulai dulu nih. Seperti biasa, yaitu ngebahas mengenai desainnya dulu. Jujur kalau seandainya gue disuruh pilih HP dengan desain paling bagus di harga 5 jutaan, mungkin kandidatnya gue bakal pilih Poco F3 karena HP ini tuh punya desain yang menurut gue keren banget. Desainnya ini menurut gue original dan juga nggak ngikutin desainnya HP lain. Terutama untuk warna putihnya si Poco F3 ini sukses banget ngasilin kesan yang super premium. Di sini di bagian belakangnya Poco F3 itu menggunakan bahan dasar kaca dengan finishing matte, sehingga yang gue suka di bagian belakangnya itu nggak gampang buat nyemplakin sidik jari. Mungkin agak sedikit disayangkan kenapa framenya ini pakai bahan dasar plastik, namun yang gue suka si Poco F3 ini untuk framenya ada dua finishing. Di bagian sampingnya Poco F3 itu punya finishing yang doff sehingga enak dipegang, sedangkan untuk frame atas dan juga frame bawahnya ini tuh punya finishing glossy. Jadinya untuk dilihat HP ini tuh kelihatan cukup unik. Di bagian kanannya sendiri terdapat tombol power yang nyatu sama fingerprint dan juga tombol volume. Dan di sini menurut gua itu agak sedikit bingung ya, kenapa sih Poco F3 ini pakai fingerprint di bagian samping. Padahal kan sebenarnya layar HP ini tuh udah AMOLED. Jadinya kalau seandainya pengen pakai fingerprint dalam layar, itu menurut gua merupakan salah satu kemungkinan yang bisa bikin HP ini kelihatan lebih menarik. Tapi mungkin gua nggak bisa komplain karena harganya ini tuh udah murah banget, cuma 5 jutaan aja. Jadinya menurut gua fingerprint di bagian samping bisa dibilang cukup reliable. Nah, sembari ngomongin layarnya, di sini gue bakal ngebahas mengenai layar si Poco F3 ini. Untuk layar sendiri kalau kita lihat di spek di atas kertasnya, mungkin gue bisa bilang Poco F3 ini punya layar yang bagus banget ya. Karena HP ini punya layar berukuran 6,67 inci dengan panel E4 Dynamic AMOLED, dan untuk resolusinya sendiri HP ini udah membawa resolusi Full HD+. Refresh rate 120Hz pun gak ketinggalan di HP ini yang bikin scrolling jadi smooth banget. Dan gimana mengenai kualitas layarnya? Tunggu dulu. Mungkin kalau seandainya kita lihat dari spesifikasi layarnya, layar dari Poco F3 ini tuh cukup menjanjikan ya. Tapi menurut gue untuk kualitasnya, layar dari Poco F3 ini bisa dibilang cukup aja untuk HP di harga 5 jutaan. Menurut gue kualitas layarnya ini emang cukup tajam dan juga cukup vivid kalau untuk ukuran HP 5 jutaan. Tapi di sini menurut gue cukup apresiasi Poco F3 karena kalau seandainya kita pakai untuk ketik, si Poco F3 ini tuh punya layar yang menurut gue punya vibration motor yang cukup bagus. Jadinya kalau seandainya dipakai untuk ngetik, si Poco F3 ini tuh bisa dibilang punya vibration motor yang enak. Dan kayaknya sampai saat ini gue masih belum bisa deh buat nemuin HP dengan vibration motor yang lebih enak dari HP ini, yang harganya itu sama kayak Poco F3 yaitu sekitar 5 jutaan. Untuk sektor audionya pun menurut gua si Poco F3 ini juga bisa dibilang salah satu yang terbaik untuk HP dengan harga 5 jutaan. Dimana menurut gua kualitas dual stereo speaker yang ada di Poco F3 ini tuh sukses banget bikin gua enjoy nikmatin setiap konten yang dihasilin dari Poco F3 ini. Kualitas suaranya ini menurut gua bassnya ini tuh berasa banget. Dan lagi-lagi untuk HP dengan harga 5 jutaan lainnya gua kayaknya masih belum nemuin deh kualitas speaker yang sebagus si Poco F3 ini. Nah, sekarang kita lanjut ke sektor yang paling menarik dari Poco F3 ini, yaitu mengenai sektor dapur pacunya. Di sini Poco F3 menggunakan chipset Snapdragon 870 5G, di mana chipset ini tuh bisa dibilang adalah versi upgrade-nya dari Snapdragon 865 Plus. Untuk RAM-nya sendiri, untuk varian yang gue punya itu varian RAM 6GB dan juga memori internal 128GB. Namun agak sedikit disayangkan HP ini tuh nggak bisa ditambahkan dengan micro SD. Untuk AnTuTu benchmark sendiri, di sini gue ada tes dan HP ini berhasil dapetin skor 669.000. Dan kalau untuk urusan performanya, tentu aja menurut gue Poco F3 ini tuh nggak perlu diraguin lagi. HP ini pastinya dipakai untuk ngapain aja bakal enak banget dan juga berasa smooth. Dimana selama pemakaian gue bisa bilang kalau gue itu puas banget dengan performa yang dihasilin dari si Poco F3 ini. Untuk UI-nya sendiri, di sini Poco F3 itu menggunakan MIUI 12.5 dengan Android 11. Dan jujur, sekarang gue mulai suka sama tampilannya MIUI 12.5 ya. Karena menurut gue segi tampilannya HP ini tuh mulai mirip sama kayak stok Android. Dan karena HP ini punya layar 120Hz, jadinya kalau seandainya dipakai sehari-hari tuh jadi berasa enak banget. Feeling performanya menurut gue mungkin bakal mirip sama HP flagship lah kalau seandainya kalian pakai si Poco F3 ini sebagai daily driver kalian.
Untuk dipakai gaming pun si Poco F3 ini gue juga bisa bilang top tier banget. Dimana Poco F3 ini udah gue coba untuk main game andalan gue seperti PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Dan untuk main game PUBG Mobile, HP ini tuh bisa mentok sampai grafik rata kanan. Untuk gameplaynya pun di sini game PUBG Mobile juga lancar banget tanpa adanya frame drop. Sedangkan untuk Genshin Impact pun gue juga udah coba HP ini dengan grafik rata kanan. Untuk gameplaynya sendiri, kalau seandainya gue pakai grafik rata kanan di Genshin Impact ini, HP ini tuh suhunya bakal berasa panas dan juga frame drop bakal terjadi setelah kalian mainin HP ini sekitar 10 menitan. Jadinya kalau seandainya kalian pengen main game Genshin Impact di Poco F3 ini, gue lebih saranin kalian buat main di grafik default aja supaya kalian bisa main dengan durasi yang lebih lama lagi. Lalu sekarang kita lanjut mengenai sektor baterai dari si Poco F3 ini. Untuk sektor baterainya sendiri, menurut gua si Poco F3 ini sebenarnya agak sedikit disayangkan ya. Ukurannya tuh sedikit downgrade ketimbang generasi sebelumnya. Di sini Poco F3 cuma punya baterai dengan ukuran 4520 mAh, yang dimana ukuran baterai segini sebenarnya masih cukup ya untuk dipakai satu harian penuh. Namun agak sedikit disayangkan untuk waktu SOT-nya cuma bisa bertahan hingga 5 jaman aja. Sehingga untuk ketahanan baterainya gue bisa bilang Poco F3 ini tuh biasa-biasa aja. Sedangkan untuk chargingnya sendiri di sini Poco F3 tuh menggunakan charger 33 watt. Dimana dengan charger tersebut HP ini tuh bisa dicas dari 0 sampai 100 dengan waktu sekitar 1 jam aja. Lalu sekarang kita berlanjut ke sektor kameranya si Poco F3 ini. Untuk sektor kameranya sendiri, Poco F3 ini tuh dilengkapi dengan setup 3 buah kamera belakang ya. Dan untuk kameranya sendiri, di sini Poco F3 tuh memiliki kamera utama sebesar 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan yang terakhir yaitu kamera telemakro sebesar 5 megapiksel. Di sini kita bakal mulai dulu dari ngebahas mengenai kamera makronya kali ya. Karena ketimbang kamera utamanya, di sini gue lebih impress sama kamera makro dari si Poco F3 ini. Di sini gue cukup salut karena hasil foto makronya ini tuh bukan makro yang kaleng-kaleng. Dimana gue udah coba foto beberapa objek kecil seperti nyamuk dan juga bunga-bunga. Dan yang gue suka dari foto makro HP ini tuh bener-bener kelihatan banget detailnya. Kalau biasanya kan hasil-hasil kamera makro tuh agak sedikit kurang ya. Tapi untungnya untuk kamera makro di Poco F3 ini tuh gue bisa bilang hasilnya tuh emang beneran bagus. Kamera makronya ini juga bisa dipakai untuk video di resolusi 1080p 30fps. Dan untuk hasilnya pun meskipun agak geter-geter, tapi gue bisa bilang hasilnya tuh masih oke banget untuk ukuran kamera makro. Nah, kalau untuk kamera utama maupun kamera ultrawide-nya sendiri, gue bisa bilang hasil foto dari Poco F3 ini tuh udah cukup bagus lah untuk HP 5 jutaan. Hasil fotonya detail dan juga memiliki warna yang cukup natural. Dan untuk hasil fotonya di siang hari gue bisa bilang gue cukup puas dengan hasil foto dari si Poco F3 ini. Lalu untuk foto low light sendiri di sini Poco F3 dilengkapi dengan fitur night mode di kamera utama maupun kamera ultrawide-nya. Dan seperti biasa karakteristik foto night mode dari HP-HP-nya Xiaomi maupun HP-nya Poco, hasil foto night mode-nya ini tuh bisa banget buat kalian andelin karena HP ini tuh bisa ngasilin exposure dan juga detail yang cukup balance. Apalagi kalau seandainya kalian pakai fitur night mode-nya ini di kamera ultrawide-nya, ini tuh menurut gue bakal ngebantu banget karena hasilnya tuh jadi lebih terang dan jauh lebih detail ketimbang tanpa night mode. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor videografinya. Untuk sektor videografinya ini bisa gue bilang adalah salah satu sektor yang dipangkas kali ya dari Poco F3 Pro ini. Karena untuk rekaman videonya di resolusi 1080p 60fps, di sini malah Poco F3 itu kalah stabil ketimbang Poco X3 Pro yang kemarin itu udah sempet gue review. Tapi untuk resolusi 4K 30fps-nya HP ini tuh bisa ngerekam dengan cukup stabil. Namun di Poco F3 ini gue nemuin masalah autofocus yang terjadi di perekaman videografinya. Mungkin bisa jadi masalah autofocus ini tuh masalah bug aja, yang mungkin aja bisa diberesin di software update ke depannya. Lalu lanjut ke kamera depannya, di sini Poco F3 memiliki kamera depan sebesar 20 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya di sini gue nggak ada komplain sama sekali mengenai hasil foto dari Poco F3 ini. Hasil fotonya menurut gue detail dan juga punya warna yang natural. Serta gue juga cukup suka dengan mode potret dari Poco F3 ini yang bisa dibilang cukup rapi.
Lalu untuk videografinya sendiri di sini juga ngalamin upgrade di mana HP ini bisa ngerekam hingga 1080p 60 fps. Dan untuk hasil video dari kamera depan Poco F3 ini kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Nah guys, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Poco F3. Dan sekarang gue pakai perekaman di resolusi 1080p 60 fps. Jadi sekarang itu HP-HP Xiaomi ataupun Poco rata-rata udah mulai bisa ya untuk perekaman kamera depan di 1080p 60 fps. Dan kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Nah, sekarang kita lanjut ke sektor yang terakhir yaitu mengenai kesimpulannya. Di sini Poco F3 dengan varian yang sama kayak gua yaitu 128GB dibanderol dengan harga sekitar 5 jutaan. Sedangkan untuk varian yang lebih tinggi yaitu RAM 8GB dan juga storage 256GB dibanderol dengan harga sekitar 5,5 juta. Di sini kalau kita lihat dari harganya, gue bisa bilang Poco F3 ini adalah HP yang worth it banget buat kalian beli. Karena di sini untuk performanya gue bisa bilang Poco F3 ini tuh punya performa yang hampir sama kayak HP flagship. HP ini dipakai untuk ngapain aja tuh bener-bener lancar banget. Dan di sini yang gue suka untuk tampilannya pun HP ini nggak malu-maluin. Tapi emang gue lebih saranin kalian untuk pakai HP ini tuh dengan casing. Karena kalau seandainya kalian nggak pakai casing, HP ini tuh bakal berasa licin banget nih. Kalau seandainya kalian pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk casingnya sendiri di sini gue ada rekomendasi yaitu Ringke Camo Black yang satu ini. Karena menurut gue ini tuh cocok banget nih, terutama buat kalian yang ambil Poco F3 dengan varian warna putih. Nah, dengan performa yang kenceng tadi gue bisa bilang Poco F3 ini adalah HP yang worth it banget buat kalian beli. Karena selain HP ini memiliki performa yang kencang, HP ini juga udah dilengkapi dengan fitur NFC yang tentu aja ngebantu banget untuk kegiatan kalian sehari-hari. Jadinya untuk HP di harga 5 jutaan, menurut gua Poco F3 ini adalah HP yang menarik banget. Dan kalau seandainya kalian pakai HP ini untuk jangka panjang, HP ini juga udah worth it banget karena HP ini juga udah support fitur 5G. So kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari si Poco F3 ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.